Sedang ramai diperbincangkan mengenai kanker serviks. Ada satu artikel yang dengan judul utamanya menyatakan bahwa dalam setiap jam ada satu perempuan Indonesia yang meninggal karena kanker serviks. Jadi masih banyak perempuan yang belum paham dan belum kenal mengenai organ reproduksinya. Sebenarnya hal ini sangat disayangkan karena kita tahu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas. Halo Sobat DRV, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nainggolan, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita mau membicarakan mengenai kanker serviks, bagaimana pencegahannya, proses screeningnya, agar kita bisa tercegah dari yang namanya kanker serviks atau kanker mulut rahim. Simak penjelasannya berikut. Sedang ramai diperbincangkan mengenai kanker serviks. Ada satu artikel yang dengan judul utamanya menyatakan bahwa dalam setiap jam ada satu perempuan Indonesia yang meninggal karena kanker serviks. Nah, dari data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, hampir 40.000 kasus per tahunnya. Jadi angka kasusnya semakin meningkat dan banyak juga yang meninggal, angka kematiannya juga cukup drastis meningkat. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas. Kita harus mengenali terlebih dahulu organ kandungan kita perempuan. Karena sampai saat ini masih cukup banyak perempuan yang tidak mengenali organ kandungannya. Jadi masih banyak perempuan yang belum paham dan belum kenal mengenai organ reproduksinya. Sebenarnya hal ini sangat disayangkan karena kita tahu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya akan mencoba memperkenalkan kembali organ reproduksi kita perempuan. Jadi kita punya yang namanya rahim, ada di ujung paling bawah rahim yang mendekati ke arah vagina, itu namanya serviks atau mulut rahim. Nah, jadi si mulut rahim ini akan membuka pada saat proses persalinan. Jadi pembukaan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 ini melibatkan pembukaan si serviks atau mulut rahim. Ya, jadi pada kasus kanker serviks yang diserang itu adalah bagian mulut rahim tersebut. Nah, jadi perlu adanya screening yang baik agar kita bisa mencegah proses berjalannya penyakit kanker serviks ini menjadi ke stadium yang lebih lanjut, sehingga para dokter juga menjadi sulit untuk menangani kasus-kasus yang sudah memasuki stadium lanjut. Masih banyak yang bertanya kepada saya kadang, dok, serviks itu apa? Mulut rahim itu apa sih? Di mana lokasinya? Jadi masih banyak memang yang belum paham mengenai si mulut rahim ini atau kita sebut dalam bahasa kedokterannya serviks. Bahkan masih cukup banyak perempuan yang waktu saya tanyakan di dalam praktek sehari-hari, ibu sudah pap smear belum gitu ya? Mereka malah bingung, apa itu pap smear dok? Gitu kan? Belum pernah sama sekali ya. Jadi melalui video ini saya ingin mengedukasi kita semua, masyarakat semua, Sobat DRV terutama untuk bisa lebih mengenal lagi, lebih paham dan sehingga ada upaya atau kebiasaan untuk hidup yang lebih sehat mencegah kanker serviks khususnya dalam topik ini. Kanker serviks ini bisa terjadi pada siapa saja perempuan ya yang sudah melakukan kontak seksual. Jadi siapapun dia, selama dia sudah melakukan hubungan seksual, maka kemungkinan dia terpapar dengan kanker serviks itu ada. Hanya saja resiko akan meningkat pada mereka yang melakukan perilaku seksual yang tidak aman. Nah, yang tidak aman itu bagaimana, dok? Nah, bergonta-ganti pasangan, ya. Kemudian hubungan seksual dini
belum waktunya tapi sudah melakukan hubungan seksual. Nah, ini juga bisa menjadi faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan kita terkena kanker serviks. Penyebab dari kanker serviks ini hampir dipastikan ya, jadi mayoritas memang adalah infeksi dari virus yang namanya HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, HPV ini ada banyak tipe, jadi ada ratusan ya. Nah, yang sudah diketahui dari research itu yang nomor 16 dan nomor 18 ya. Tapi ada cukup banyak nih beberapa tipe lainnya yang sedang diselidiki karena memang terbukti ikut menyebabkan terjadinya kanker vulva, kanker vagina, kanker serviks, kanker penis ya, bahkan sampai ke kanker mulut dan kerongkongan gitu ya. Jadi kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok yang high risk atau kelompok resiko tinggi karena virus HPV ini juga ada yang masuk ke dalam kelompok resiko rendah. Nah, biasanya yang resiko rendah ini mereka akan menimbulkan penyakit yang namanya kutil, terutama kutil kelamin dalam hal ini. Seiring dengan majunya zaman, kemudian perilaku seksual yang semakin bebas ya, hal ini menyebabkan kasus infeksi HPV ini semakin meningkat. Dan untungnya saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang mulai aware, mulai sadar untuk screening yang namanya tadi pap smear. Banyak yang mengatakan, dok, pap smear itu seperti apa sih prosedurnya? Menakutkan nggak? Sakit nggak gitu ya? Jadi pap smear itu sebenarnya kayak apa ya? Kita pakai cotton bud yang kayak untuk korek atau membersihkan telinga tuh, kuping. Nah, itu cuma kita hapuskannya di bagian serviks atau di mulut rahim ya. Jadi proses ini hanya berlangsung beberapa detik dan tidak menyakitkan. Tentu saja nanti dokter kandungannya akan menggunakan alat yang namanya spekulum atau cecor bebek. Kenapa? Karena untuk kita bisa ketemu dengan si serviks atau mulut rahim, kita harus membuka liang vagina. Nah, untuk membuka liang vagina ini kita butuh bantuan alat. Sehingga kalau ditanya apakah sakit, harusnya tidak. Kalau kita relax, kita melakukannya dengan gently, ya, sebenarnya tidak menyakitkan. Nah, mungkin ada yang berpikir, dok, pap smear itu mahal. Ada alternatif lain nggak, gitu ya? Nah, alternatif lainnya itu adalah IVA. Sebenarnya ini sudah mulai digalakkan oleh pemerintah. Jadi IVA itu adalah inspeksi visual asetat. Jadi hanya dengan menggunakan asam asetat atau bahasa keren sehari-harinya adalah cuka, ya. Nah, ini biasanya di puskesmas, di klinik atau di bidan bisa dilakukan. Nah, jadi dari situ juga bisa kelihatan itu adalah salah satu bentuk proses screening, dan ini sudah legal atau aman dilakukan, sudah direkomendasikan oleh WHO sendiri gitu ya. Jadi nggak ada alasan tuh misalnya pap smear tuh kan mahal, saya nggak mau gitu ya, nggak ada duit dan sebagainya. Nah, IVA ini di puskesmas gratis, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan screening. Pap smear itu ada beberapa jenis. Jadi ada yang konvensional, yang kita hanya ambil sel dari serviksnya, kita periksa dari mikroskop. Kemudian ada yang namanya pap smear thin prep, ya, dia liquid based. Jadi ini akurasinya memang lebih baik. Nah, ada lagi satu lagi yang lengkap plus deteksi virus HPV itu sendiri. Jadi pada saat pengambilan, selain meriksa selnya, kita bisa deteksi ada nggak sih si virus HPV yang menyebabkan kanker serviks ini di lendir serviks kita. Nah, ini sebenarnya yang lengkap dan sebenarnya yang paling ideal dan paling direkomendasikan. Tapi kembali lagi, bicarakan, konsultasikan dengan dokter kandungan supaya bisa
dipilihkan mana yang paling tepat sesuai dengan kondisi ibu. Infeksi virus HPV yang menyebabkan kanker serviks ini adalah infeksi virus yang ditularkan secara seksual. Jadi partner kita itu juga bisa terinfeksi virus HPV, ya. Jadi laki-laki juga banyak laporan kasusnya bisa terkena kanker penis, ya. Nah, untuk mereka yang sering melakukan hubungan seksual oral, ya, ini juga ada banyak kasus laporannya sampai ke kanker kerongkongan atau nasofaring. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah infeksi virus HPV ini hanya akan menyerang wanita, Dok? Jawabannya tidak. Nah, maka dari itu nanti akan nyambung dengan proteksi untuk mencegah. Jadi untuk mencegah itu tidak hanya dari perempuan, laki-laki juga. Jadi untuk yang namanya pengaman, proteksi seperti kondom itu juga kita sarankan untuk dipakai. Kemudian vaksin, ya. Vaksin sekarang ada vaksin HPV, ada beberapa tipe, ya. Ada yang masih mengandung 4 varian virus HPV, dan saat ini yang terbaru sudah ada mengandung 9 varian virus HPV. Nah, jadi itu bisa kita suntikan, idealnya dan optimalnya dilakukan di anak-anak usia 10 tahun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi untuk kita-kita yang sudah punya anak perempuan dan laki-laki, ingat ya, perempuan dan laki-laki, kita bisa berikan vaksin HPV untuk mencegah infeksi virus tersebut sehingga nantinya akan berdampak terhadap tadi kanker serviks, kanker penis, dan sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir, sebenarnya kanker serviks karena sudah diketahui penyebabnya, kita bisa cegah. Jadi jangan khawatir dengan topik judul hotline yang mengatakan bahwa per jamnya perempuan meninggal karena kanker serviks, ya itu betul, tapi kenapa? Karena kurangnya kesadaran untuk melakukan screening dan pencegahan terhadap kanker serviks. Kalau kita semua cukup aware dan melakukan semua yang tadi saya sudah sampaikan, kita pasti tercegah dari yang namanya kanker serviks. Ada pertanyaan mengenai bagaimana sih, Dok, kalau sudah terdeteksi kanker serviks gitu ya. Nah, ini agak sulit. Kenapa? Karena tadi target kita sebenarnya sebelum jadi kanker. Jadi masih prakanker, kita sudah intervensi, kita udah obati. Nah, biasanya itu tergantung ya, karena jenis lesi prakankernya juga banyak nih, beda gitu. Nggak semuanya sama, ada beberapa macam dan tata laksananya, terapinya juga berbeda-beda. Tapi biasanya nanti sama dokternya, dokter kandungannya atau dokter onkologinya, kita ada yang namanya krioterapi, ada yang namanya LEDS dengan laser gitu ya. Itu pra-cancer. Nah, untuk yang sudah jadi cancer, kembali lagi, ini ada stadiumnya. Udah stadium di mana nih? Stadium 1 tuh juga ada A, B gitu ya, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pengobatan kanker serviks ini sangat bergantung dengan stadiumnya, dan tentu saja semakin rendah stadiumnya maka kemungkinan kita melakukan terapi, kemungkinan angka survive-nya juga akan lebih tinggi. Perempuan-perempuan Indonesia tidak perlu khawatir dengan yang namanya kanker serviks, karena kanker serviks sudah ditemukan penyebabnya sehingga kita bisa lakukan pencegahan. Apa yang harus saya lakukan? Segera konsultasi dengan dokter kandungan Sobat DRV masing-masing. Jangan lupa melakukan vaksinasi, kemudian screening dengan IVA atau pap smear, dan jauhi perilaku seksual yang tidak aman. Salam sehat dari saya, sampai bertemu lagi.